Halo teman-teman semua, selamat pagi. Jadi kembali lagi bersama saya Wayan Diana dari Universitas Katolik Muclisaritas dari Palembang, Prodi Ilmu Perawatan. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep patofisiologi dalam tubuh manusia. Jadi kali ini kita akan membahas itu. Jadi sebelumnya kita akan mulai dari konsep farmakokinetik. Konsep ini, farmakinetik ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang obat, yaitu yang pertama dimulai dari penyerapan atau absorpsi obat penyerapan atau distribusi atau obat mekanisme atau metabolisme atau bisa disebut dengan proses perjalanan obat dalam tubuh kita. Jadi selanjutnya pengeluaran obat atau ekskresi. Itu adalah pengertian dari farmakinetik. Jadi selain itu konsep farmakokinetik ini juga berperan penting dalam waktu paruh obat, ikatan obat pada protein, serta pada obat farmakokinetik juga dipergunakan dengan menggambarkan serta meramalkan pada setiap saat hubungan waktu. Jadi kita mulai dari absorpsi. Absorpsi ini penyerapan obat dalam tubuh kita. Jadi absorpsi ini adalah gerakan obat pada suatu pemberian yang masuk pada aliran darah dan obat-obatnya itu mengalami transport aktif saat melewati membran biologik agar dapat mencapai ke aliran darah kita. Jadi ada beberapa cara pemberian obat, yaitu yang pertama itu cara sublingual, yaitu penempatan suatu obat di bawah lidah. Jadi yang kedua peroral, maaf ya. Peroral ini maksudnya obat itu dimasukkan melalui mulut kita. Yang ketiga perektal, dan yang keempat tropikal. Tropikal ini ada 4. Yang pertama kulit, kornea, vagina, dan mukosa hidung. Jadi obat itu dimasukkan melalui kulit, misalnya sih injeksi biasanya ya, atau suntik. Kornea, vagina, dan mukosa hidung. Dan yang kelima ini inhalasi. Dan yang keenam suntikan. Jadi selanjutnya setelah ada absorpsi, ada distribusi. Distribusi ini adalah metabolisme atau proses jalannya obat dalam tubuh kita. Jadi distribusi di sini adalah proses meninggalkan aliran sirkulasi darah dalam tubuh dan masuk pada cairan ekstraseluler dan jaringan-jaringan. Selain itu, distri obat ini adalah transfer obat. Istilahnya perjalanan obat dalam tubuh kita atau mekanisme. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ekskresi. Ekskresi di sini itu pengeluaran obat. Obat yang beredar dalam tubuh akan dikeluarkan melalui ginjal, paru-paru, dan sistem empedu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mekanisme perjalanan obat dalam tubuh manusia. Jadi, mekanisme ini perjalanan obat. Perjalanan obat ini bisa melalui 3, yaitu yang pertama perjalanan obat melalui rektal, yang kedua perjalanan obat melalui oral, dan yang ketiga perjalanan melalui injeksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya dari mekanisme perjalanan obat tadi. Jadi yang pertama perjalanan obat melalui rektal. Perjalanan obat ini perjalanan obat yang melalui rektal, obat yang diabsorpsi melalui rektum dan masuk ke sirkulasi sistemik melalui hepar itu hati, misalnya testosteron. Perjalanan obat melalui rektal agar menghindari efek iritasi obat pada lambung usus. Yang kedua, tadi perjalanan obat melalui oral. Perjalanan obat ini pemberiannya melalui mulut dan obatnya beredar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Itu adalah perjalanan obat melalui oral. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan obat melalui injeksi. Pemberian obat ini bisa dilakukan dengan banyak cara dan banyak jalan. Selain itu dimasukkan adalah injeksi ini. Salah satu jalan pemberian obat yaitu injeksi. Pemberian injeksi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama injeksi intrakutan, yang kedua injeksi subkutan, dan yang ketiga injeksi intramuskuler. Oke, selanjutnya kita akan bahas asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi ini yang pertama ada kondisi efek toksi, yang kedua mekanisme efek toksi,
Dan yang ketiga wujud efek toksi, dan yang keempat sifat efek toksi, dan yang kelima ini adalah hubungan antara asas umum toksikologi. Jadi kita akan bahas satu persatu dari asas umum toksikologi ini. Jadi yang pertama ini adalah kondisi efek toksi. Kondisi efek toksi ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan zat kimia atau metabolisme yang ada di dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Di sini ada efek toksi ketersediaan yang ada dalam zat kimia sasaran dapat menentukan efek dan dipengaruhi oleh yang pertama, ada kondisi paparan zat kimia. Dan yang kedua, ada kondisi paparan makhluk hidup. Kalau tadi kita membahas tentang kondisi efek toksi, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme efek toksi. Jadi mekanisme itu, tadi saya sudah sebut dari awal, mekanisme itu adalah perjalanan atau proses. Jadi terdapat beberapa golongan dalam mekanisme efek toksi. Jadi antara lain, yang pertama berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Dan yang kedua berdasarkan sifat antaraksi antara racun dengan tempat aksinya. Dan yang ketiga berdasarkan resiko penumpukan racun dan gudang penyimpanan tubuh. Itu adalah mekanisme efek toksik. Lalu kita akan bahas wujud efek toksik. Wujud efek toksik ini merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik juga berupa gabungan dari perubahan di atas misal. Yang pertama, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Di sini ada perubahan kimia dapat disebabkan pada perubahan fungsional, yaitu pertama perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat toksik. Sifat toksik ini dibagi menjadi dua efek, yaitu yang pertama efek toksik terbalikan dan yang kedua efek tak terbalikan. Jadi yang pertama itu efek toksik terbalikan. Jadi ciri dari efek ini adalah kadar racunnya habis, reseptor kembali normal, efek toksik cepat hilang bila racun habis dan cepat kembali normal. Jadi yang kedua, efek toksik yang tak terbalikan. Ciri dari efek ini adalah kerusakan yang menetap, penumpukan pada efek toksik, pemenjanan takaran kecil jangka panjang yang akan memberikan efek yang sama dengan pemenjanan takaran besar. Itu adalah sifat efek toksik yang mempunyai dua efek. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara asas umum toksikologi. Jadi sebelumnya dari awal saya belum bahas ya toksikologi itu apa. Jadi toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari batas aman dari bahan kimia. Selain itu toksikologi juga mempelajari tentang kerusakan pada organisme seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Mempelajari racun tidak hanya efeknya saja, tetapi mekanisme terjadi pada efek tersebut. Jadi ada berapa manfaat toksologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika dikaitkan dengan lingkungan, dikenal dengan toksikologi lingkungan dan ekotoksikologi. Oke, ada faktor utama yang dapat mengaruhi toksikologi yang berhubungan dengan pemaparan dan pemanjanan terhadap bahan kimia, yaitu yang pertama jalur masuk ke dalam tubuh, dan yang kedua jangka waktu dan juga frekuensi pemaparan. Di sini ada berdasarkan timbulnya efek toksik ada 4 asas umum, yaitu kondisi pemenjaan, kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan juga sifat efek toksik. Jadi yang kita bahas tadi kan saya sudah membahas tentang asas umum toksikologi. Jadi ini. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya mengenai konsep patofisiologi dalam tubuh kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan.